Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rafa Calvin Alan dengan NPM 24783128 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Mata kuliah Pemrograman Basis Data, dosen pengampu Jaka Fitra, Eskom MTI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan latihan SQL yang membahas mengenai operator pembanding, between, like, in, dan juga fungsi agregasi. Dalam video ini, saya akan menunjukkan langkah-langkahnya satu persatu sambil mengetikkan query secara langsung agar lebih mudah dipahami. Pertama-tama saya akan membuat tabel baru dengan nama nilai underscore mahasiswa dengan query create table nilai underscore mahasiswa. Tabel ini memiliki 5 kolom yaitu ada NIM, nama, mata kuliah, nilai, dan semester. Setelah sudah diketikkan atributnya, fieldnya maksudnya, lalu di blok lalu di execute. Setelah tabelnya dibuat, saya akan menambahkan data mahasiswa di dalamnya. Di sini saya menambahkan 5 data, lalu query-nya seperti ini, insert into nilai underscore mahasiswa, nama tabelnya, terus masukkan nama fieldnya yang ingin dimasukkan datanya, lalu values dan buka kurung datanya yang mau diisi. Di sini saya memberikan contoh satu data 2021, lalu namanya Andi Putra, mata kuliah basis data, nilainya 85, semester 1. Langsung kita jalankan. Ya, berhasil satu data. Dan sini saya akan menambahkan 5 data. Di sini saya sudah menambahkan 5 datanya. Untuk memastikan data yang sudah masuk, saya jalankan perintah select bintang from nilai mahasiswa. Oke, data yang sudah masuk. Setelah tampil, maka saya akan lanjut ke bagian pertama yaitu operator pembanding. Misalnya di sini saya ingin menampilkan mahasiswa yang nilainya lebih dari 80, maka saya gunakan query berikut seperti select bintang from nilai mahasiswa where nilai 80. Oke, seperti ini query-nya, lalu saya jalankan perintahnya misal. Nah, di sini muncul nilai yang lebih dari 80. Seperti ada Andi Putra dan Dian Saputra, seperti data yang sudah ditambahkan. Selanjutnya, jika saya ingin menampilkan mahasiswa dengan nilai kurang dari atau sama dengan 70, maka query-nya yaitu select bintang from nilai underscore mahasiswa where nilai lebih kecil sama dengan 70. Jalankan. Nah, muncul yaitu Sari Wulandari dan Dian Lestari. Kenapa Sari Wulandari ini muncul? Karena di sini perbandingan nilainya yaitu lebih kecil sama dengan 70. Jadi yang angka nilainya masih 70 itu masuk ke sini yang ditampilkan. Kemudian saya mau mencari data misal mahasiswa yang nilainya tidak sama dengan 78 menggunakan query seperti ini. Select select bintang from nilai mahasiswa where nilai lebih kecil lebih besar 78. Nah, hasilnya akan memunculkan semua mahasiswa kecuali Nanda Apriani karena nilai Nanda
Apriani adalah 78. Berikutnya, jika saya ingin menampilkan mahasiswa yang berada di semester 1 saja, maka saya gunakan perintah select bintang from nilai mahasiswa where semester dengan 1. Maka yang tampil hanya mahasiswa yang di semester 1 saja. Dan apabila saya ingin menampilkan mahasiswa yang berada di semester 2 atau lebih, maka perintahnya adalah select bintang from nilai mahasiswa where semester lebih besar sama dengan 1. Lebih besar sama dengan 2. Maaf. Nah, yang tampil adalah yang mahasiswa di semester 2 saja karena datanya cuma sampai semester 2. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan penggunaan between, like, dan in. Pertama dengan operator between, misalnya saya ingin menampilkan mahasiswa yang nilainya berada di antara 70 sampai 90. Maka saya ketikkan select bintang from nilai mahasiswa where nilai between 70 and 90 titik koma. Lalu ketika dijalankan, yang tampil nilainya yaitu mahasiswa yang memiliki nilai dalam rentang yaitu 70 sampai 90 di sini. 85, 70, 78 yang tampilkan. Kemudian untuk operator like saya gunakan untuk mencari pola teks tertentu. Sebagai contoh, saya ingin mencari nama mahasiswa yang mengandung huruf AN. Maka perintahnya sebagai berikut. Select bintang from nilai underscore mahasiswa where nama like persen AN persen koma. Kalau kita dijalankan, di sini yang ditampilkan adalah mahasiswa dengan nama apa atau ada pola kata AN. Seperti di sini ada Andi Putra, Sari Bul Andari AN, Rian AN-nya ada, Dian AN, Nanda ada an di sini. Nah, lalu selanjutnya di sini saya untuk operator in saya gunakan untuk menampilkan mahasiswa mengikuti mata kuliah tertentu, misalnya basis data atau pemrograman web. Seperti ini. Select bintang from nilai mahasiswa where mata kuliah in dua kurung yang basis data dan pemrograman web. Jangan lupa petiknya ya. Ketika dijalankan maka ditampilkan yaitu mahasiswa yang mengambil salah satu dari dua mata kuliah tersebut. Di sini yang pasti yang akan muncul yaitu mahasiswa dengan mata kuliah yang ditampilkan sini seperti basis data dan pemrograman web di sini. Berikutnya saya masuk ke bagian fungsi agregasi, yaitu fungsi yang digunakan untuk melakukan perhitungan terhadap kumpulan data. Pertama, saya ingin mengetahui jumlah seluruh data mahasiswa, maka saya gunakan fungsi count bintang. Select count bintang as jumlah
data from nilai skor mahasiswa. Nah, di sini menampilkan bahwa terdapat 5 baris data dari tabel. Kemudian, untuk mengetahui total dari semua nilai mahasiswa, saya gunakan fungsi sum dengan perintah seperti ini. Select sum nilai as total nilai from nilai underscore mahasiswa. Di blok lalu di execute. Lalu total nilainya adalah 390. Nah, untuk mencari nilai rata-rata saya gunakan fungsi AVG seperti berikut. Select AVG nilai as rata nilai from nilai mahasiswa. Nah, rata-rata nilai dari tabel nilai mahasiswa yaitu nilainya sini 78. Sedangkan untuk menampilkan nilai tertinggi dan terendah, saya bisa menggunakan fungsi max dan min dalam satu query. Seperti contoh seperti ini, select max nilai as nilai tertinggi terus koma, kalau dua ini jadi koma, pakai koma ya, min nilai as nilai terendah from nilai mahasiswa. Ya, nilai tertingginya yaitu 92 dan nilai terendahnya yaitu 95. Oke, dan terakhir saya ingin melihat rata-rata nilai per mata kuliah. Maka saya gunakan group by agar data dikelompokkan berdasarkan mata kuliah. Dengan perintah seperti ini, select mata kuliah average nilai as rata-rata from nilai mahasiswa group by mata kuliah titik koma. Di sini dari hasilnya terlihat bahwa setiap mata kuliah memiliki rata-rata nilai yang berbeda. Oke, setelah itu sebagai penutup dari latihan ini saya dapat mempelajari bagaimana cara menggunakan operator pembanding untuk menyaring data serta fungsi-fungsi seperti between, like, dan in untuk melakukan pencarian yang lebih spesifik. Selain itu kita juga belajar menggunakan fungsi agregasi seperti count, sum, AVG atau average, max, dan min untuk menghitung berbagai informasi dari data yang ada. Dengan memahami semua konsep ini, kita dapat mengolah data dengan lebih efisien dan melakukan analisis yang lebih mendalam menggunakan SQL. Terima kasih sudah menonton, semoga penjelasan ini bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.